A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah mari senantiasa kita panjatkan atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rindukan syafaat dari beliau. Alhamdulillah kembali membersamai teman-teman semuanya. Saya Coach Muhammad Mufti. Insyaallah pagi ini kita akan mempraktekkan terapi Al-Quran jam 6.15. Waalaikumsalam Kak Tuti, Kak teman-teman semuanya, Kak Wahyu, Kak Isya, Kak Miriani, Kak Anita, Kak Wardah, Kak Maulana. Terima kasih doanya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, dilancarkan rezekinya, diselesaikan segala masalahnya, ya, dimudahkan segala kebutuhannya, dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Kita lebih awal ya, pagi ini lebih awal, jam 6.15 yuk. Jam 6.15 kita terapi Al-Quran. Jam 6.15 terapi Al-Quran, silahkan siapkan air. Yang berpuasa nanti untuk buka ya. Yang pagi ini berpuasa, insya Allah airnya bisa diminum ketika berbuka nanti. Persiapan terapi Al-Quran, silahkan siapkan air putih matang, kemudian berwudu, duduk menghadap kiblat, kemudian siapkan kantong plastik atau wadah apapun, kemudian singkirkan foto, patung, dan boneka, kemudian matikan musik, dan buka pintu jendela. Teman-teman, alhamdulillah ya, kita pagi ini masih subuh tadi, masih dibangunkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan, sebagian di antara kita melaksanakan sholat malam, dan kemudian sebagian di antara kita yang tidak berhalangan ya, mengerjakan sholat subuh. Ini merupakan sebuah kenikmatan yang luar biasa. Sholat subuh kenikmatan yang begitu dahsyat, teman-teman. Dan teman-teman kalau yang belum terbiasa sholat sunnah, mulai dibiasakan ya. Sholat 2 rakaat sebelum subuh. Sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar. Yang kata Rasulullah, rakaat al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh, ini yang dinamakan sholat sunnah fajar, lebih baik daripada dunia seisinya. Masya Allah, ini rugi sekali kalau tidak kita kerjakan, rugi sekali kalau kita tinggalkan. Ya, mulai dipaksakan tuh ya. Teman-teman, akhwat ya, para ibu-ibu, emak-emak, para istri-istri yang sholatnya di rumah, ini bisa mengerjakan di rumah. Intinya sebelum sholat subuh 2 rakaat.
Yuk, pagi ini coba kita sisihkan sebagian rezeki kita untuk infak, ya, untuk sedekah. Untuk sedekah orang-orang yang membutuhkan. Barangkali keluarga kita dulu. Seperti yang sudah kita sampaikan kemarin ya. Jadi hadis riwayat Bukhari Muslim, ketika pagi hari ini ada malaikat turun, ya, yang mendoakan orang-orang yang berinfak dan orang-orang yang pelit. Kemarin sudah kita sampaikan, ini sekedar mengulang sedikit ya. Jadi mari kita sedekah pagi, sedekah subuh. Ya nggak harus subuh persis ya. Ya waktu syuruk lah. Jadi ada dua malaikat turun, yang satunya mendoakan, ya Allah gantilah orang-orang yang mereka berinfak. Ya. Terus kemudian malaikat satunya mendoakan kebangkrutan bagi orang-orang yang pelit. Nah, ini hati-hati nih. Kita tinggal milih ya, mau berada di golongan yang mana? Orang yang pelit atau orang yang gemar berinfak, bersedekah. Wa anfiqu fi sabilillah. Dan infakatlah sebagian harta kalian fi sabilillah, di jalan Allah. Waalaikumsalam teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Siapa di sini yang tadinya sholatnya jarang-jarang, sholatnya bolong-bolong, setelah mempraktikkan terapi Al-Quran, jadi semangat sholat? Yuk, komentar. Bukan untuk menunjukkan amal ya, untuk memberikan motivasi kepada yang lain. Seperti itu. Alhamdulillah, banyak di antara saudara-saudara kita yang share testimoni setelah ikut terapi Al-Quran, sholatnya jadi rajin nih. Sholatnya jadi semangat. Ya, sholatnya jadi tidak bolong-bolong lagi. Teman-teman, kalau yang sudah pernah meninggalkan sholat, ya, sudah pernah meninggalkan sholat, ini sebisa mungkin diganti ya. Walaupun ada dua pendapat ulama. Ketika kita pernah meninggalkan sholat, maka ada yang kemudian kalau sudah jumlahnya sudah terlalu banyak, misalkan setahun nih kita meninggalkan sholat berkali-kali itu, dan kita sudah tidak bisa ngitung jumlahnya berapa, ya cukup bertobat dan jangan melakukan lagi. Tapi kemudian ada ulama yang mewajibkan untuk mengganti qadha, ya, sholatnya kita qadha. Seperti itu. Nah, teman-teman, ternyata ada hubungan nih. Kalau qadha maghrib ke isya, maksudnya gimana? Kalau meninggalkan maghribnya, ya, kalau misalkan teman-teman lupa, sesuatu yang dimaafkan di dalam Islam itu adalah lupa dan tidak sengaja. Kalau misalkan maghrib lupa nih, belum sholat maghrib ternyata, ya, dan sudah masuk waktu isya, maka langsung saja kerjakan sholat maghrib, kemudian setelah itu baru sholat isya, ya. Ini insya Allah dimaafkan oleh Allah jika seandainya benar-benar bertobat. Nah, kalau sengaja meninggalkan misalkan, maka ini jatuhnya adalah hukumnya berdosa ya teman-teman. Dan silakan langsung diganti, diqadha. Misalkan ya kita dalam tanda kutip mendapatkan hidayahnya ketika sholat isya, udahlah sholat isya aja. Nah, padahal maghribnya belum dikerjakan. Maka silakan teman-teman kerjakan sholat maghrib di waktu isya, tidak jadi masalah. Yang penting bertobat, gitu ya. Kalau jamak maghrib dan isya bisa apa tidak? Tergantung ya. Kalau misalkan dalam perjalanan, ya safar begitu, yang jaraknya ya puluhan kilometer, ada ulama yang kemudian menentukan jarak sekian puluh kilometer, 80 kilometer, ya silakan bisa dijamak. Tapi ada kondisi yang kita bisa menjamak, tapi syaratnya adalah jamaah di masjid, yaitu bukan ketika safar, bukan ketika perjalanan, tetapi ketika hujan. Ini namanya jamak mator, ya. Ketika kondisi hujan, ternyata sholat maghrib dan isya itu bisa dijamak. Tetapi ini berlaku untuk yang sholat di masjid dan imam yang kemudian dia menentukan apakah sholat maghrib dan isyanya dijamak atau tidak. Begitu. Nah, teman-teman semuanya, ini bahayanya ya. Bahayanya ketika meninggalkan sholat. Kita sekarang bicara tentang sholat nih. Kita mulai terapi jam 6.15 teman-teman ya. Kita terapi jam 6.15. Iya, tadi sudah kita jelaskan ya Kak Tutut bahwa ada dua pendapat kalau misalkan sholatnya sudah terlalu banyak, ya sudah terlalu banyak yang kita tinggalkan dan kita tidak bisa menghitungnya, karena saking banyaknya benar-benar
bertobat, tobatan nasuha. Ya. Tobatan nasuha ini benar-benar bertekad untuk terus melaksanakan sholat dan tidak mengulangi meninggalkan sholat. Nah, ada kemudian pendapat ulama yang kemudian tetap mewajibkan diqadha, diganti sholatnya, diganti, ya. Diganti, kita ngitung nih, kita sudah berapa kali meninggalkan sholat. Misalkan kita ingat pernah meninggalkan sholat Asyar, sholat maghrib, sholat Isya. Ya, maka kemudian yang kita kerjakan adalah ketika sudah masuk waktu maghrib, kita ikut sholat dulu. Ya, terus kemudian setelah itu ngulang sholat lagi. Kita mengerjakan sholat lagi. Sebagai niatnya sholat qadha, mengganti sholat di masa lalu yang pernah kita tinggalkan. Kemudian juga setelah masuk waktu Isya, kita kerjakan dulu sholat wajib pada waktu itu. Kemudian setelah selesai Isya, kita sholat lagi. Ya, kemudian dihitung silakan sampai kira-kira jumlah yang pernah kita tinggalkan sudah terpenuhi. Tapi kalau kita sudah saking banyaknya meninggalkan sholat, ya, mohon ampun kepada Allah, jangan mengulangi kembali. Kemudian sholat apa ini? Alhamdulillah disembuhkan 100% ya. Menyembuhkan penyakit alergi yang kata orang nggak bisa disembuhkan. KN Gina Collection. Bisa, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Semua bisa, jika Allah sudah menghendaki, insya Allah pasti semuanya bisa. Sebentar. Saya scroll dulu ya. Ini kita pembahasan sholat nih. Kak Aisyah, mudah-mudahan yang terapi langit pagi ini semua disembuhkan dari sakitnya. Amin ya rabbal alamin. Kak Wawa, semalam badannya sakit semua. Ya, insya Allah bagian dari proses. Ya, bagian dari proses penyembuhan. Kak Muslimah, alhamdulillah sudah istiqomah, alhamdulillah luar biasa. Keistiqomahan ini merupakan sebuah pertolongan Allah yang luar biasa ya, yang dahsyat sekali, yang tidak semua orang bisa mendapatkan. Nah, untuk alergi, KN Gina Collection, yuk ikuti dulu terapi Al-Quran. Alerginya apa dulu nih? Kan alergi macam-macam ya. Ada alergi udara dingin, ada alergi misalkan makanan tertentu, jadi gatal-gatal. Ya, alhamdulillah jika ada progres, ada perubahan positif. Dulu saya ikut terapi langit, oh ya, Kak Nagit Wins di ini ya, komunitas garis 2 dengan doa ya, Kak Nagit. Iya, sekarang masih berjalan. Alhamdulillah semakin banyak testimoni. Oh sudah ya, alhamdulillah Allah kabulkan. Anak sudah usia 2 tahun, alhamdulillah. Ini Kak Nagit. Ya, ada testimoni berhasil positif garis 2, alhamdulillah, dan sudah lahir sudah 2 tahun. Insyaallah, semoga anak-anaknya menjadi anak yang soleh-solehah ya. Alhamdulillah, luar biasa. Boleh nanti di-share ya testimoninya untuk mengajak teman-teman yang lain, saudara kita yang lain yang belum tergerak mengikuti terapi langit. Dan barangkali masih ada keraguan. Ya, masih ada keraguan mengikuti terapi langit. Seolah-olah dilihat tidak ada efeknya. Ya, padahal ngefek luar biasa loh. Terapi Al-Quran itu ngefek luar biasa. Kalau kita yakin, saya yakin-yakinnya. Dan kalau kita rutin membaca dan mendengarkan Al-Quran. Teman-teman, ruqyah berbeda dengan membaca Al-Quran ya. Ruqyah itu berbeda dengan baca Al-Quran. Bedanya di mana? Bedanya di niat dan ayat-ayat yang dibaca. Walaupun sebetulnya dari seluruh Al-Quran ini adalah bisa dipakai untuk ruqyah. Tetapi kita ya memilih ayat-ayat yang dia sifatnya keras untuk jin. Ya, keras efeknya untuk jin yang mereka mengganggu kita. Jadi begitu. Nah, kalau membaca Al-Quran dia hanya sekedar niatnya baca Quran saja. Tapi kalau ruqyah itu memang diniatkan untuk meruqyah diri kita, untuk mengobati diri kita. Seperti itu ya, perbedaan meruqyah dengan baca Al-Quran. Maka teman-teman, jangan heran ketika teman-teman, saya sudah sering baca Quran kok nggak ada ini ya. Ketika baca Quran nggak ada reaksi, tetapi ketika diruqyah kok ada reaksi. Karena itu tadi beda ya. Teman-teman baca Quran biasa itu berbeda. Begitu. Kuncinya di niatnya. Di niatnya. Kemudian Kak Viola, masih balita, tiap hari dikirim santet. Tahu dari mana? Ya, jangan buru-buru menyimpulkan dikirim santet. Kak Viola dari mana? Bisa jadi itu bukan santet, tapi penyakit ain. Ya, penyakit ain itu penyakit
dari pandangan mata karena irinya seseorang kepada anak bunda atau kagum sebaliknya ya, karena kagum. Nah, yang teman-teman harus lakukan ketika misalkan anaknya sakit-sakitan, tidak terdeteksi medis, jangan sekali-kali posting wajah anaknya di sosial media. Jangan posting di sosmed ya. Hati-hati, itu bisa mengundang penyakit ain. Bisa bikin orang iri, bisa bikin orang kagum. Ih, cantiknya anaknya, Bun. Kok lucu sekali anaknya, Bun. Gitu. Kok putih sekali anaknya, lucu sekali, imut sekali. Nah, ucapan-ucapan seperti ini jika tidak diiringi dengan kalimat-kalimat yang dia mengingat kepada Allah, kalimat zikrullah, kalimat thayyibah. Ya, Masya Allah, cantiknya anak bunda. Subhanallah, ya, cakepnya, putihnya, lucunya, ya, Masya Allah. Nah, itu kalau nggak diiringi kalimat-kalimat seperti ini, bahaya sekali, teman-teman. Bisa berpotensi, ya, mengirimkan penyakit ain yang itu dari pandangan mata, kemudian ditunggangi oleh setan. Sehingga yang terjadi, anaknya itu bisa jadi sakit, terus kemudian kejang, demam, ya, atau bahkan, ya, bisa sampai meninggal. Maka teman-teman hati-hati, jangan suka memposting foto-foto anaknya, termasuk posting keromantisan rumah tangga ya. Jangan sampai teman-teman posting suaminya, apalagi sampai diupload di marketplace begitu ya. Suaminya dijual sajalah. Dijual saja karena sudah tidak berguna begitu, dijual di marketplace. Nah, teman-teman, maka untuk menghindari ain ya, untuk menghindari ain, teman-teman silakan jangan mulai dari diri sendiri ya. Kita mulai dari diri sendiri dulu. Jangan menjadi pelempar ain bagi orang lain. Ketika kita memuji orang lain, biasa kan, Masya Allah, cakepnya anaknya, Bun, gitu ya. Yang penting tepat ya, subhanallah. Jangan pakai yang salah. Ih, cakepnya anaknya, na'udzubillah, begitu. Ih, cakepnya astagfirullah, itu keliru, begitu ya. Boleh pakai Masya Allah, boleh pakai subhanallah. Ya. Dulu kan ada banyak viral postingan status yang kemudian di-share oleh saudara-saudara kita. Harusnya tepat penggunaan Masya Allah dan Subhanallah. Subhanallah itu untuk sesuatu yang buruk, ya, untuk mensucikan Allah dari perbuatan buruk. Misalkan contoh terjadi gempa, ya, Subhanallah. Terus ketika terjadi sesuatu yang indah, yang luar biasa, Masya Allah. Dua-duanya itu bisa dipakai untuk sesuatu yang mentakjubkan ya, yang menakjubkan, yang baik. Ya. Dalilnya di surat Al-Isra, teman-teman. Al-Isra. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, ini Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, ya. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, ini kan perjalanan ya, Isra Mi'raj begitu, yang kemudian ini luar biasa, tapi kemudian diawali dengan kalimat subhanallazi. Artinya, ya, kalimat subhanallah itu bisa dipakai untuk sesuatu yang menakjubkan. Begitu ya, teman-teman. Alhamdulillah, ikut ruqyah hati tenang, Kak Rais. Alhamdulillah. Kak seorang pejuang. Oh, ini siapa ini? Ini tim saya nih kayaknya ya. Pernah bertemu saya di Jogja. Waalaikumsalam. Dari Jember, siap. Jamak maghrib, Isya. Oh, tadi sudah saya jawab ya. Jamak maghrib, Isya. Ketika safar, ketika dalam perjalanan, boleh. Atau ketika dalam kondisi sakit yang sangat-sangat tidak memungkinkan dan sangat merepotkan ya. Kita gerak sedikit sakit, terus kemudian bolak-balik ke kamar mandi, wudhu, terus kemudian susah makan, minum. Pokoknya badan sakit semua, sakit kronis. Nah, itu ada kondisi bisa di jamak maghrib dan isya. Ada juga jamak mator ya, ketika hujan, dan ini keputusannya ada di imam. Imam masjid ya, bukan di rumah loh, bukan di rumah. Ini sholat di masjid. Bisa dijamak antara maghrib dan isya. Begitu. Nah, kita sebenarnya topiknya sholat ya, ini malah jadi kemana-mana nih. Ya, karena tergantung pertanyaan ya. Masa nggak dijawab? Kita nggak tega juga nggak menjawab pertanyaan teman-teman. Alhamdulillah, sejak ikut terapi Al-Quran, saya jadi semangat. Jadi teman-teman, ya, perhatikan. Jadi, perhatikan teman-teman, ada hubungan antara sholat ini dengan kemaksiatan. Ya.
Kok muslimah Jepara kaget berucap astagfirullah? Iya betul, sudah tepat. Ya, sudah tepat. Kaget astagfirullah, ya. La haula wala quwata illa billah. Kemudian innalillah, ya, wa inna ilaihi raji'un. Nah, kembali ke topik pembahasan teman-teman. Yuk, 5 menit lagi kita terapi ya. 5 menit lagi kita terapi. Jadi begini teman-teman, jangan pernah meremehkan sholat. Topik kita sedang bicarakan sholat ya. Jangan pernah meremehkan sholat dan jangan pernah meremehkan pengajaran sholat kepada anak-anak kita. Ini bahaya sekali kalau kita sampai meremehkan tentang sholat dan kemudian tidak membina anak-anak kita sholat sejak dini. Ya, bahkan Rasulullah itu memerintahkan ketika sudah masuk usia 7 tahun dan anak-anak kita nggak sholat, maka pukullah. Ya, jadi ada perintah Rasulullah untuk memukul anak dengan pukulan yang tidak berbahaya tentunya. Ini pukulan yang dia sebagai sebuah peringatan ketika anak-anak kita sudah memasuki usia 7 tahun tapi kemudian mereka tidak sholat, maka pukullah sebagai sebuah peringatan dan menunjukkan bahwa pentingnya sholat luar biasa ketika tidak dikerjakan. Nah tentunya teman-teman, ketika kita mendidik anak-anak kita, itu tidak kemudian ketika masuk 7 tahun langsung diperintahkan sholat, tidak. Tapi kemudian ada pemanasan dulu ibaratkan ya. Dari 0 sampai kemudian memasuki 7 tahun. Nah ini sepanjang 6 tahun, 7 tahun ini, ada kemudian proses. Ya, proses pemahaman, penanaman kepada diri anak-anak kita pentingnya menjalankan sholat. Nah, bagi teman-teman, ya, bagi teman-teman yang saat ini berat sekali menjalankan sholat dan sering meninggalkan sholat, barangkali dulu ketika kecilnya tidak kemudian ditanamkan pentingnya menjalankan sholat. Nah, jadi kita saat ini sebagai orang tua, yuk kita putus pola pendidikan mungkin leluhur kita dahulu yang tidak atau belum menanamkan pentingnya sholat, sekarang kita rubah. Tanamkan kepada anak-anak ya, pentingnya menjalankan sholat. Nah, saking pentingnya, ketika misalkan teman-teman punya anak balita nih ya, jangan sampaikan begini ketika malam, yo nak tidur, besok harus sekolah. Nah, ini keliru teman-teman. Yang paling pas adalah, yang paling tepat adalah, ayo nak tidur lebih awal, biar besok bisa bangun subuh. Begitu ya, ini harus ditekankan. Biar besok bisa bangun subuh. Jangan malah kemudian kita menekankan sesuatu yang duniawi. Teman-teman, ada proses ya. Ada proses ketika 0 sampai 7 tahun kita menanamkan pentingnya sholat kepada anak-anak kita. Dan ketika subuh, teman-teman jangan merasa nggak tega. Wah, saya nggak tega mau membangunkan anak-anak saya. Masih ngantuk, masih capek. Nah, ini hati-hati sekali. Ketidaktegaan kita kepada anak-anak kita untuk membangunkan sholat ini bahaya. Justru akan menghancurkan kehidupannya dunia akhirat loh. Bukan hanya sekedar dunia saja. Ya, karirnya akan sulit berkembang, ya. Kemudian di akhirat juga nanti akan mendapatkan celaka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, teman-teman, ternyata nanti teman-teman cek ya di dalam ini surat Maryam ya, surat Maryam ayat 59. Nanti teman-teman cek di dalam surat Maryam ayat 59. Khalfun adha'us sholata wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Gitu. Jadi khalfun adha'us sholata wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Nanti cek di surat Maryam 59. Ada hubungan teman-teman, ada hubungan antara sholat dengan hawa nafsu, dengan syahwat. Jadi orang-orang yang mereka selingkuh, ya, orang-orang yang suka berzina, mohon maaf, ya, pakai aplikasi tertentu untuk, mohon maaf sekali, BO, begitu ya, untuk open BO, dan seterusnya, itu biasanya pasti ada hubungan dengan meremehkan sholat, sering meninggalkan sholat, bolong-bolong sholat, atau bahkan tidak pernah mengerjakan sholat sama sekali. Ya, jadi ini penting sekali teman-teman, nanti cek di surat Maryam ayat 59. Orang-orang yang berurusan dengan syahwat, orang-orang yang berurusan dengan perzinaan, ya, gonta-ganti pasangan, kumpul kebo, pacaran, berzina, itu pasti ada hubungannya dengan sholat. Dia jarang mengerjakan sholat, sholatnya bolong-bolong, sholatnya malas-malasan, atau bahkan tidak mengerjakan sholat sama sekali. Maka ini bahaya teman-teman. Padahal Allah sudah sampaikan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat.
Artinya apa teman-teman? Yang jauh dari pertolongan Allah bisa jadi selama ini mungkin ya, sholatnya males, sholatnya bolong-bolong, sholatnya buru-buru pengen selesai, sholatnya tidak khusyuk, sholatnya hanya ingat dunia, dan sholatnya ini sebagai sholat yang ingin dipuji, sholat pamer. Ini sebuah perkara syirik kecil. Begitu teman-teman. Oh, sudah jam 6.15. Oke, siap. Sebentar ya. Saya beberapa pertanyaan mau saya bantu jawab. Sejak ikut terapi Al-Quran, sholat jadi semangat. Alhamdulillah, Kak Emiriani, buku zikir, plus rukyah dari... Oke, Alhamdulillah, Kak Nakit. Masih diamalkan ya bukunya. Jamak sama kodok, apakah sama? Beda. Kalau jamak itu, ya. Kalau kodok itu kan sholat mengganti, teman-teman. Ya. Sholatnya mengganti. Tapi kalau jamak itu mengumpulkan sholat jadi satu. Begitu ya. Mengumpulkan sholat jadi satu. Misalkan zuhur dengan asyar. Kemudian maghrib dengan isya. Nah itu di jamak. Seperti itu. Kalau qasar, dia meringkas. Ya, dia meringkas. Meringkas sholat yang tadinya 4 rakaat. Misalkan isya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Kemudian zuhur dengan asyar. Ya, masing-masing dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. Ini berlaku untuk yang sedang dalam perjalanan. Seperti itu. Perjalanan jauh tentunya ya. Rezeki seret. Kak Zulkifli. Ada hijab yang menutupi kita dari orang yang ngirim. Jadi hancurkan ya segala macam sihir penutup rezeki, sihir perusak rumah tangga itu dengan ayat kursi ya teman-teman. Dengan ayat kursi insya Allah nanti akan hancur sendirinya. Kalau untuk masalah rezeki, banyak-banyakin baca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Bagus lagi hafalkan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Silakan dihafalkan. Insya Allah nanti rezekinya lancar. Ya, pegang ucapan saya. Silakan teman-teman nanti bisa perbanyak istighfar. Kalau selagi di perjalanan, tapi pulang jadi lambat, sholat boleh nggak dikerjakan dalam waktu di akhir? Kalau dalam perjalanan itu ada uzur ya, ada keringanan. Jadi keringanannya ya tadi ya, mengumpulkan sholat jadi satu waktu dan meringkas sholat. Boleh dikerjakan di awal sholat, misalkan zuhur dan asyar nih, dikerjakan di waktu zuhur. Ya. Kemudian zuhur dan asyar dikerjakan di waktu asyar. Ini boleh, silakan. Jika dikirimi hal-hal buruk sehingga sholat tidak khusyuk. Nah, ini jangan berpikiran hal-hal buruk dulu ya. Ini tahu dari mana kita dikirimi hal-hal yang buruk. Kita jaga pikiran kita agar tetap positif dulu. Sholat tidak khusyuk itu bisa dipengaruhi diri kita sendiri, bisa dipengaruhi jin di sekitar kita, jin khanzab namanya ya, yang mengganggu orang ketika sholat. Maka ini silakan teman-teman, ya suatu saat mungkin kita bahas ya, cara sholat khusyuk begitu ya. Insya Allah. Ini sudah jam 6, berapa nih? 6.19. Saya percepat saja ya. Kak Fire untuk anak, yuk ikuti terapi Al-Quran. Pinggang, Kak Firman, yuk ikuti terapi Al-Quran. Kak Erni ini ada testimoni nih. Pernah ngikuti terapi langit di grup anak. Ya, terapi anak sekarang banyak bicara, Alhamdulillah ya. Ini ada satu testimoni dari saudara kita. Dan ini merupakan bukti ya. Merupakan bukti bahwa terapi Al-Quran itu luar biasa. Al-Quran ini merupakan mukjizat. Semalam habis terapi, muka gatal-gatal dan merah, tapi tidur pulas. Ya, itu bagian dari detox. Ruqyah mandiri itu bukan hanya sekedar mendengarkan video ruqyah, tetapi mempraktekkan. Nah, kita setiap kali ruqyah, itu kita praktek ruqyah mandiri, teman-teman. Ya, ruqyah mandiri, bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan. Kemudian tempelkan. Ini sesederhana itu sebenarnya. Tempelkan, kemudian tarik ke atas, bismillah, Allahu Akbar, keluarkan. Batukan. Nah, itu ruqyah mandiri seperti itu. Semudah itu. Atau teman-teman bisa langsung letakkan ya. Bisa langsung letakkan tangannya di dada kita atau di perut. Seperti itu. Oke, ini banyak sekali ya. Mohon maaf yang belum terjawab pertanyaannya. Sihir penutup hati. Iya, dengarkan ayat Al-Quran. Oke, saya percepat ya.
Anak sakit-sakitan, ya ikuti terapi Al-Quran. Kalau ada yang terlanjur memuji, kita yang ucapkan Masya Allah. Ya, misalkan ada orang memuji kita atau memuji anaknya. Bunda anaknya cantik banget ya. Langsung kita balas Masya Allah ya, Subhanallah. Segala pujian hanya milik Allah. Seperti itu. Solusi sering sakit. Terapinya berapa menit? Terapinya sekitar 10 menit. Yuk kita mulai langsung. Saya belum persiapan air ini. Teman-teman yang sedang puasa tetap siapkan air ya. Yang sedang puasa tetap siapkan air untuk nanti berbuka. Beberapa jam lagi jelang operasi boleh. Boleh sekali Kak Manda, malah menenangkan hati. Gitu ya. Pelaksanaan ruqyah bisa dipraktekkan diri sendiri. Bisa Kak Goreng Hayam Kampung. Ya, itu namanya terapi ruqyah mandiri. Kak Sri Wahyuni untuk pembengkakan empedu. Ya, nanti tinggal kita ya ikuti instruksi. Yuk, mulai yuk. Kita mulai. Ini mohon maaf yang belum terbalas ya, teman-teman. Yang belum terbalas pertanyaannya mohon maaf. Teman-teman nanti boleh tanya lagi malam jam 19.45. Jam 19.45 silakan teman-teman online lagi ya. Tanyakan apa yang hari ini belum saya jawab. Atau bisa DM teman-teman ya. Silakan follow dulu. Terutama teman-teman yang baru saja bergabung silakan follow. Kemudian DM. DM itu kirim pesan pribadi ya. Ini klik direct message ya teman-teman. Ini bahasa Jawanya DM itu adalah direct message begitu. Nah, klik ini profile terus kemudian di situ nanti ada muncul profil saya di sini nih. Kemudian klik di situ. Terus kemudian nanti ada di sini ada kirim pesan saja klik begitu. Nanti teman-teman boleh konsultasi tanyakan yang hari ini detik ini teman-teman tanya tapi belum saya jawab, silakan kirim pesan pribadi. Atau teman-teman bisa ke nomor ini ya. Kalau ingin konsultasi ke nomor ini silakan di screenshot. Ya, 5 detik saja. 5 4 3 2 1. Oke. Baik, kita mulai ya. Badan saya sakit semua. Oke. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, berdoa. Teman-teman, letakkan handphonenya. Keraskan suaranya. Keraskan volume handphonenya. Kemudian buka pintu dan jendela. Kalau pagi ini penting ya untuk sirkulasi pergantian udara. Buka lebar-lebar. Terus kemudian siapkan air matang. Boleh 1 galon, 2 galon juga boleh. Ya, atau 10 galon juga boleh. Apalagi kalau teman-teman punya usaha isi ulang air mineral gitu. Yuk, kita mulai. Ikuti ucapan saya teman-teman ya. Ikuti ucapan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Aziz, ya Jabbar, ya Nur, ya Azim, ya Azim, ya Matin, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Fattah, ya Razaq, ya Ghani, ya Ghani, ya Ali, ya Wakil, ya Salam, ya Quddus. Ya Allah, pada kesempatan ini ya Allah, izinkan saya mohon pertolongan-Mu ya Allah, memohon kasih sayang-Mu ya Allah. Ringankan masalah hidup kami ya Allah, ringankan beban kami ya Allah, kuatkan hati kami untuk bisa menyelesaikan ujian dari-Mu ya Allah, untuk bisa menghadapi berbagai macam ujian hidup. Ya Allah, jika ada sakit dalam badan kami, sembuhkan ya Allah. Angkatlah penyakit tersebut, baik sakit medis maupun non-medis. Jika ada gangguan penyakit ain, hancurkan ya Allah. Jika ada gangguan sihir, baik itu sihir penutup rizki atau sihir
perusak rumah tangga, ataupun sihir jenis lainnya yang menyerang saya ataupun keluarga saya. Ya Allah, kembalikanlah sihir-sihir tersebut kepada tukang sihir yang mengirimkannya. Ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari penyakit ain. Jauhkan kami dari gangguan jin, baik jin khodam ataupun jin nasab. Jika jin tersebut ada di dalam badan kami, ada di dalam pembuluh darah kami, ada di dalam organ-organ badan kami, ada di daerah-daerah di badan kami yang tidak kami ketahui, ya Allah. Keluarkan ya Allah dengan izin-Mu, dengan melalui perantara ayat-ayat-Mu. Jika mereka tidak mau keluar ya Allah, jika mereka tetap ada di dalam badan kami dan mengganggu kami ya Allah, ya Allah, jadikan setiap makanan dan minuman yang saya konsumsi, khususnya minuman yang saat ini ada di hadapan saya, sebagai racun bagi mereka ya Allah, sebagai racun yang teramat panas, sebagai racun yang membakar, sebagai racun yang menghancurkan mereka, semua jenis jin tersebut. Ya Allah, jika seandainya leluhur kami semasa hidupnya pernah melakukan perbuatan syirik, bekerja sama dengan bangsa jin, baik itu meletakkan sesajen, atau menyimpan jimat, atau melakukan ritual kesyirikan lainnya, saya berikrar, saya berlepas diri ya Allah dari perbuatan mereka. Saya berlepas diri dan memutuskan dari ikatan jin nasab ataupun jin khodam. Wahai jin terkutuk, jika kamu ada dalam badanku, silakan kalian keluar. Jika kamu ada di dalam rumah ini dan bersembunyi di lubang-lubang rumah ini, atau di atap, atau di bawah tanah, atau di dinding rumah ini, silakan kalian keluar. Takutlah dengan azab Allah, takutlah dengan ayat Allah yang akan menghancurkan kalian. Ukhruj ya aduwallah. Ukhruj ya aduwallah. Tiupkan ke tangan, kemudian tiupkan ke air, kemudian tiupkan ke depan. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke telapak tangan. Tiupkan ke air ya. Kemudian tiupkan ke depan. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke telapak tangan, kemudian tiupkan ke air, kemudian tiupkan ke depan kita. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke telapak tangan, tiupkan ke air di depan kita, kemudian tiupkan ke samping kanan kita. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad,
Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke telapak tangan. Kemudian tiupkan ke air. Tiupkan ke sebelah kiri kita. Ruqyahnya tiap hari Kak Ria, pagi malam ya. Pagi 5.45, malam 19.45 WIB. Yuk teman-teman, pegang dada dan perut, yuk diusap. Baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke perut kita, kemudian tiupkan ke dada kita, kemudian tarik sampai ke sini, daerah dada, ya. Tahan dulu teman-teman, ucapkan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Tiupkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiupkan. Kemudian ucapkan begini teman-teman. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, jika kamu ada di badanku, silahkan kalian keluar dari badanku. Saya tidak butuh pertolonganmu. Demi Allah, saya hanya butuh pertolongan Allah saja. Tiupkan. Tarik ke tenggorokan. Ya. Kemudian ucapkan bismillahi Allahu akbar, kemudian dibatuk-batukan. Bismillahi Allahu akbar. Batuk-batukan. Ya teman-teman, pegang sini ya, leher kanan kiri. Baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yuk diusap. Keluarkan. Ya, baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Usap, kemudian buang. Ya. Terus kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, usap-usap, dorong ke depan. Pegang pundaknya, ya. Yang bebas kanan dulu, kiri dulu, kanan atau kiri dulu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, usap-usap. Kemudian ya, satunya pundak yang dalam ya. Jangan di sini, di sini. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, usap-usap, tepuk-tepuk teman-teman ya. Tepuk-tepuk. Ya teman-teman, pegang pinggangnya dengan kedua tangan ya. Pegang pinggang kita dengan kedua tangan. Yuk bacakan Al-Falaq.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, usap pinggangnya, usap ya, tepuk-tepuk. Tepuk-tepuk pinggangnya ya, pinggang belakang. Silakan tepuk-tepuk seperti ini. Ya, bismillah, bismillah, bismillah. Ya teman-teman yang mual, yang merinding, yang sesak nafas, ya terus pegang dadanya, silakan diusap. Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Yuk baca Al-Fatihah, pegang lututnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang lutut ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke lutut. Ya teman-teman, pegang jempolnya, silakan. Tangannya dipijat seperti ini ya. Ucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Bismillahi, Allahu Akbar. Bismillahi, Allahu Akbar. Tekan-tekan di bagian sini teman-teman ya. Bismillahi, Allahu Akbar. Bismillahi, Allahu Akbar. Tiupkan. Yang merinding, yang mual silakan dimuntahkan. Ya sambil dibatuk-batukan ya. Bismillahi, Allahu Akbar. Seperti itu. Terus dengan kanan kiri. Bismillahi, Allahu Akbar. Tiupkan, batuk-batukan. Terus kemudian bawah ketiak, ya silakan ditekan-tekan, ditepuk-tepuk. Bismillahi, Allahu Akbar. Bismillahi, Allahu Akbar. Biasanya kalau ada gangguan di situ, ditekan sedikit saja, nanti sudah ada reaksi teman-teman ya. Ada reaksi mual, pusing, merinding, dan seterusnya. Ya, ditepuk-tepuk silakan. Bagian bawah ketiak, sebelah kanan kiri gantian. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Silakan gantian ya. Bismillahi, Allahu Akbar. Apapun keluhan teman-teman setelah ini, silakan dipegang ya bagian yang sakit. Ya, yang sedawa silakan pegang dadanya. Yang sedang ada keluhan sakit tertentu, silakan pegang di area yang sedang sakit. Ya Allah, jadikan ayat-ayat yang saya baca ya Allah sebagai ayat yang membakar ya Allah, membakar jin yang ada di dalam tubuh saudaraku. Ya, pegang perutnya bagian bawah. Ya Allah, jadikan ayat-ayat yang saya baca ini ya Allah sebagai ayat yang menghancurkan jin yang masih ada di dalam tubuh saudaraku, menghancurkan sihir yang ada di dalam badan saudaraku ya Allah. Hancurkan ya Allah dengan ayat-ayat-Mu. Wahai jin terlaknat, takutlah dengan azab Allah, takutlah dengan ayat-ayat Allah yang akan menghancurkan kalian. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم
وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Yang ada masalah di bagian tertentu dipegang ya silakan dengan tangan kanannya. Yang ada benjolan di leher, di perut ya silakan dipegang benjolannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو حاضر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو حاضر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو حاضر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو حاضر بسم الله اللهم ربنا أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahi arqik min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin aw hasid. Allahu yashik bismillahi arqik. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yashfa saqimuna biizni rabbina. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yashfa saqimuna biizni rabbina. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yashfa saqimuna biizni rabbina. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah. Teman-teman yang tidak berpuasa, ya silakan diminum airnya. Yang tidak berpuasa, silakan diminum airnya. Yang puasa, silakan airnya diminum nanti ketika berbuka. Ya. Terus kemudian silakan airnya dioles ya. Dioles di ubun-ubun, ya, dicipratkan sedikit airnya. Kemudian di sini ya, dioles di ubun-ubun. Terus kemudian di sini dada, kemudian di perut ya, kemudian di pundak. Ya, di pundak. Terus kemudian di pinggang belakang, di lutut dan di telapak kaki. Oke. Ya. Ya, ciri-ciri adanya gangguan sihir atau jin yang baru saja bergabung, ya, boleh airnya dicampur masakan, boleh, silakan. Yang baru saja bergabung, dicatat ya jadwal live saya. Jadwal live saya itu pagi jam 5.45 WIB, malam 19.45 WIB. Boleh, silakan buat mandi, boleh. Dicipratkan di sekitar rumah, dalam rumah ya, bagian dalam. Kak Sumiati, saya Jogja. Saya di Jogja, Jalan Imogiri Barat ya. Nanti cari saja Geria Ngoto Asri. Jadi ciri-ciri adanya gangguan jin atau sihir ketika dibacakan ayat ruqyah, pertama adalah sendawa, batuk-batuk ya, sesak nafas, sakit perut, mual, muntah, pusing, sakit kepala, badan merinding, jantung berdetak kencang, sebagian badan mati rasa, mata berkunang-kunang, ada kelihatan kabut-kabut. Terus kemudian boleh untuk minum sekeluarga, boleh. Iya, lewat online dulu aja Kak Sumiyati. Lewat online dulu saja. Insya Allah efeknya sama saja. Di ruqyah secara langsung dengan datang ke Jogja, sama saja. Jam 5.45. Jam 5.45 Kak. Tiap hari jam 5.45, malam jam 19.45. Alamatnya silakan DM. Kirim pesan ya teman-teman, kirim pesan. Nanti tanya alamat. Airnya kalau sudah habis ya tidak bisa. Kecuali sebelum habis. Ya misalkan baru separuh tuh. Diisi ulang silakan. Garam ruqyah sebaiknya jangan dimakan Kak Ida. Jangan dimakan. Khusus untuk mandi saja. Telinga berdengung. Telinga berdengung belum tentu, tapi itu memang merupakan salah satu ciri-ciri ya. Salah satu ciri-ciri adanya gangguan sihir atau jin, tapi belum tentu juga. Bisa jadi ada kelainan di beberapa organ dalam ya, khususnya ginjal ya. Itu nanti silakan cek dokter dulu. Tapi kalau pas dibacakan ayat Al-Qur'an tiba-tiba ada muncul suara dengung, nah itu kemungkinan ya ada gangguan sihir atau jin. Gitu. Teman-teman, ada yang membutuhkan ramuan ruqyah barangkali? Ya, saya sudah membuat ramuan ruqyah. Bentuknya madu, teman-teman. Barangkali ada yang membutuhkan ya. Dan kita, intinya teman-teman, ini bagi yang membutuhkan saja. Kalau yang belum Allah berikan kelapangan rezeki, ya silakan ditabung dulu. Khodam kan namanya, artinya bantuan ya. Khodam itu salah satu nama jin khodam itu jin yang tugasnya membantu orang, tapi dia kiriman dari leluhur biasanya yang ingin melindungi anak cucu keturunannya, dikirimi atau ditanam jin khodam, atau bisa diisi oleh dukun ya. Ini bahaya sekali, jangan sampai teman-teman berurusan dengan jin khodam, jin nasab gitu ya. Ya, setelah ruqyah tenggorokan kayak rambut ya, dipegang tenggorokannya yang masih ada ganjalan ya. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim ya. Terus teman-teman kalau nggak sempat ikut terapi ruqyah ini, kan sebaiknya rutin ya, malam pagi. Kalau nggak sempat malam, ikut yang pagi. Kalau nggak sempat pagi, ikut yang malam gitu. Kalau nggak sempat dua-duanya, teman-teman saya sarankan untuk memiliki ini ya. Saya sudah menulis sebuah buku. Untuk menulis sebuah buku, insya Allah nanti
Ini bermanfaat untuk operasional pondok. Buku 7 metode terapi langit stoknya hanya 20 teman-teman ya. Hari ini stoknya hanya 20, bukunya berwarna dan isinya ringan. Jadi ini isinya terapi ya, dan terapi Al-Quran yang baru saja kita praktekkan itu baru 1 metode saja. Masih ada 6 metode terapi yang lain. Masih ada 6 metode terapi yang lain. Nah, 6 metode ini ya, termasuk terapi Al-Quran dan 7 metode sudah saya tulis dalam bentuk buku. Ini bagi teman-teman yang nggak sempat ikut terapi live pagi dan malam ya. Saya sarankan memiliki buku ini, dan insya Allah ya, ini enak sekali dibaca karena full color begitu. Nah, teman-teman dapat 4 buku satu paketnya. Seperti itu ya. Oke, sebentar lagi ya, Kak Hajah Sumijah. Jadi, kalau akun saya belum ada live-nya Kak Iva. Mudah-mudahan pekan ini doakan ya, bisa segera live. Terus, dalam satu paket itu teman-teman dapat 4 ya. Ada buku panduan. Ini bagi yang nggak sempet terapi ruqyah live ya, silakan. Ini ada buku panduan, kemudian ada buku prakteknya. Buku prakteknya ini ada jurnal yang harus teman-teman isi. Ya, ada sesuatu yang harus dicentang di sini, teman-teman kerjakan. Ini prakteknya luar biasa ya. Nanti banyak sekali keajaiban yang teman-teman rasakan. Karena ini tulisan ini berdasarkan kisah ajaib yang saya rasakan. Dan alhamdulillah Allah mengizinkan saya untuk membimbing ribuan orang selesai masalah hidupnya. Dari masalah rumah tangga, kemudian penghalang rizki, konflik keluarga, hambatan karir, masalah sakit kronis, problematika anak, hutang riba, kemudian gangguan sihir, pelet, santet, dan penyakit ain. Itu mereka alhamdulillah setelah praktek apa yang ada di dalam buku ini banyak ya, banyak sekali keajaiban. Kak Dwiki sudah japri di mana? Ya, silakan DM ya Kak Dwiki. Kalau belum ada respon karena tim kami kemarin libur ya. Tim kami kemarin libur. Hari ini masuk, insya Allah hari ini di respon. Kalau metode lain gampang ya, gampang sekali Kak, tinggal ikuti petunjuk ya. Ini nanti ada panduannya seperti itu. Terus kemudian teman-teman dapat sebentar ya, nanti sebentar lagi kita akan akan sematkan di keranjang kuning. Dapat buku zikir pagi sore dan dapat ayat ruqyah. Sudah selesai Kak ruqyahnya. Nanti malam ya. Nanti malam silakan join lagi jam 19.45. Terus teman-teman kalau misalkan ini ya, yang membutuhkan ramuan ruqyah kita juga sudah buatkan bentuknya madu. Nah, ini juga insya Allah mendukung program Pondok Terapi Langit. Jadi kita punya Pondok Terapi Langit ya, mengelola. Di situ ada santri, duafa, dan anak yatim. Nah, ini program kewirausahaannya adalah dengan membuat ramuan ya, ramuan ruqyah. Jadi ini madu yang sudah dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi teman-teman yang nanti ada keluhan ya, ada keluhan sakit medis ataupun non medis ketika mengkonsumsi ini, insya Allah nanti rasanya ini ya, jadi tenang hati ya, penyakitnya nanti keluar, mungkin bisa jadi muntah-muntah. Jangan khawatir ketika minum ramuan ruqyah itu muntah, itu merupakan bagian dari reaksi positif. Terus yang punya anak berkebutuhan khusus, teman-teman nanti bisa ambil yang ini ya, madu anak, Child Dream. Ini juga sudah dibacakan ayat Al-Quran. Fokusnya di sini adalah untuk meningkatkan kecerdasan sebetulnya. Karena komposisinya ini komposisi untuk kecerdasan semua, dari mulai probiotik, murbei, daun kelor, pegagan, ya semuanya adalah khusus untuk kecerdasan. Air ruqyah bisa dicampur masakan, boleh silakan ya. Silakan. Terus kemudian pondoknya namanya Pondok Terapi Langit Kak Nur. Jadi pondok penghafal Al-Quran Terapi Langit. Terus kemudian satu lagi teman-teman ya, yang butuh parfum biar sholat lebih khusyuk. Ya, ini bisa pakai parfum kasturi. Ini wangi yang disuka Rasulullah loh. Mandi pakai ruqyah apa mesti keramas? Tidak harus Kak Chan. Tapi baiknya memang diguyur dari sini. Dari ubun-ubun. Ini parfum yang disuka Rasulullah, parfum kasturi, banyak sekali yang cocok, banyak sekali yang senang. Oh ya, sebentar saya sematkan. Terus bagi yang akhwat jangan pakai ini ya. Untuk yang kaum hawa pakainya yang ini. Misk Toharoh. Ya, semuanya sudah di ruqyah. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya ada gangguan, itu biasanya ada reaksi nanti. Tapi jangan khawatir, itu bagian dari pengobatan ya, bagian dari reaksi positif. Saya izin untuk menyematkan ya di keranjang kuning,
Cuma 5 menit teman-teman ya. Nggak sampai 5 menit, ding. 3 menit saja. Karena saya ada acara nih. Saya harus nganter anak-anak ke pondok. Saya izin menyematkan. Bismillah, mudah-mudahan barokah. Dan mudah-mudahan menjadi amal jariah teman-teman ya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah teman-teman. Silakan stok bukunya hanya 20 saja. Stok bukunya hanya 20. Hanya 3 menit saja teman-teman ya. Atau kalau yang ingin hemat, oh sebentar, ini ya. Kalau yang ingin hemat, bisa pakai ini teman-teman. Ini hanya 67. Ini yang versi hematnya, 67 saja. Yang warna hijau, namanya Madu Bidara Holistic Care. Ya, itu 67. Teman-teman bisa cek ya, pura-pura cek out aja di keranjang kuning. Atau yang mungkin membutuhkan susu kambing Etawa, ini juga produk pondok ya, susu kambing Etawa. Ini komposisinya susu kambing, ekstrak jahe, ekstrak daun kelor, kakao bubuk, habatus soda. Bagus sekali untuk pernafasan. Sudah halal dan sudah POM. Saya sematkan juga. Hanya 1 menit teman-teman ya. Hanya 1 menit saja. Hanya 1 menit saja. Sebentar Kak Haja Sumija, saya sematkan dulu ya. Teman-teman yang belum dibalas, pertanyaannya silakan DM ya. Untuk yang oke, aman Kak. Kak Evalusida, aman. Nanti dosisnya tinggal dikurangi. Sudah ya, sudah saya sematkan Kak Nina. Sudah saya sematkan di keranjang kuning. Silakan bisa dicek. Sudah saya sematkan di keranjang kuning. Teman-teman kalau ini belum tahu ongkirnya, silakan pura-pura check out dulu. Itu. Untuk madu itu 3 kali sehari. Ya, untuk madunya diminum 3 kali sehari sebelum makan atau dalam kondisi perut kosong. Itu ya, dalam kondisi perut kosong. Kasih jarak waktu 2 jam sebelum makan. Misalkan pagi ya, kalau sarapannya misalkan jam 8, berarti minumnya itu sekitar jam 6. Itu ya. Termasuk untuk anak juga sama. Yang untuk anak ya. Untuk anak itu juga dalam kondisi perut kosong. Gitu. Kak Pepen, silakan bisa ini ya. Bisa cek. Kak Nina, bisa cek di keranjang kuning sebelah sini. Parfumnya belum ada, iya kah? Sebentar. Sudah ada loh. Parfum sudah ada, Kak. Saya sematkan ya. Mau butuh yang mana? Yang Kasturi atau yang Mistoharo? Untuk admin, silakan DM dulu. Ya, DM dulu teman-teman. Teman-teman ini nggak lama ya. Hanya 1 menit saja. Hanya 1 menit. Karena saya ada keperluan. Untuk anak diminum, boleh Kak Prapti, silakan ya. Yang harumnya soft, ini, yang Kasturi, yang Mistoharo. Namanya Mistoharo yang ini ya, yang kemasannya seperti ini. Silakan. Oke, terima kasih Kak Wawa. Kak, yang belum ada keranjang kuning ya, boleh DM ya. Yang nggak muncul keranjang kuningnya, silakan boleh DM. Nanti kita bantu. Atau yang ongkirnya kemahalan, silakan DM. Yang ongkirnya sampai 50.000, 80.000, silakan DM. Nanti kita bantu ya, carikan jasa kirim yang termurah. Begitu. Insya Allah nanti sekitar 30 ya, sekitar 30 ribuan lah gitu. Yang sudah ikut terapi 21 hari, Kak Mimi sudah pakai bukunya belum? Kak Mimi sudah pakai bukunya belum? Nah, silakan nanti. Jadi 21 hari itu tidak kemudian langsung berhenti ya. Itu seharusnya nanti terus berlanjut otomatis gitu. Kalau DM itu ketik yang mana? DM itu ketik yang ini. Klik yang ini ya. Kalau mau DM ini nih, profil. Nah, terus muncul begini.
Terus kemudian ini diklik. Nah, maka muncul ke sini. Nah, ini follow dulu, terus kemudian klik pesan, ya, kirim pesan seperti itu. Nah, maka silakan teman-teman DM. Mungkin itu dulu teman-teman ya. Saya sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu nanti malam, ya, jam 19.45. Yang belum sempat CO silakan bisa kirim pesan, klik profile, terus kemudian kirim pesan. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah check out. Mudah-mudahan menjadi amal jariah ya, dan mudah-mudahan bermanfaat, bisa menjadi perantara solusi masalah yang teman-teman hadapi. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum sempat DM, yang belum sempat CO silakan DM atau hubungi nomor ini ya. Yang nggak ada keranjang kuningnya bisa hubungi ini. Kita nanti bantu secara manual. Ya, kita bantu secara manual, termasuk yang ongkirnya mahal, ya, kita bantu nanti untuk dapat subsidi ongkir, begitu ya. Silakan. Saya pamit ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dunia akhirat buat teman-teman, sehat, lancar rizki, kemudian keluarganya harmonis, sakinah mawaddah warahmah, bisa ibadah ke Mekah, ya. Amin ya rabbal alamin.